kampung, oh balik kampung. Hati riang. Tadi udah ambil 5. Taruh di sini. Tutup nih. Biar ada. Biar ada cahayanya sih. Bawah, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa nge-share kegiatan aku seputar ibu rumah tangga yang mempunyai warung kecil-kecilan di kontrakan. Dan alhamdulillah kali ini aku mau nge-share tentang kegiatan aku seharian. Dan kebetulan hari ini bapak suami habis beli barang ya teman-teman. Ini di sekitar jam 3 sore. Dan ini aku mau bongkar aja untuk semua paket-paket yang tadi udah aku kumpulin. Dari kemarin-kemarin tuh pengen cepet aku buka ya. Cuma kata nanti aja lah kalau misalkan bapak suami belanja gitu ya, biar sekalian ditata, biar sekalian bikin video ya teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman, agak lama sedikit untuk unboxing paketan aku yang dari Shopee gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini aku udah ngumpulin semua paket-paketnya. Tadi tuh yang pertama aku buka gitu ya paket gelang. Ini ada giveaway gitu, nggak tahu juga ini dari siapa. Dan ini aku buka paket yang kedua, itu aku beli pasmina karena penasaran banget ya FYP di Shopee itu, video Shopee itu pasmina rayon kayak gini tuh hype banget. Dan jadi aku baru check out, dan ini aku kebetulan mau bikin sampel juga ya untuk di video Shopee. Dan ini lanjut aku buka paket yang ketiga, itu ada kulit dimsum, dan kebetulan nanti next video aku mau bikin dimsum juga. Dan untuk yang ketiga ini aku beli untuk lurus rambut gitu ya teman-teman, niatnya mau di rebonding atau meluruskan rambut secara alami aja, maksudnya di rumah nggak ke salon gitu ya, karena salon langganan aku itu udah tutup ya teman-teman karena perbaikan kontrakan gitu, perbaikan toko gitu ya teman-teman. Jadi sementara waktu itu tutup, dan tutupnya itu dari sebelum puasa sampai sekarang itu belum selesai ya teman-teman untuk perbaikannya. Dan belum ada lagi gitu si salon yang biasa aku potong rambut gitu ya teman-teman. Dan ini untuk paket selanjutnya aku beli hand body, dan kebetulan kemarin itu ada yang nanya ada hand body nggak mbak di sini gitu kan. Jadi aku beli aja, dan kebetulan lagi event 55 jadi aku sekalian aja beli. Dan lanjut ini aku paket yang ke selanjutnya kelima, ini aku beli kertas atau buat nanti dimsum gitu ya teman-teman, tempat untuk dimsumnya. Ini aku beli 50 pieces dulu, apa 100 ya aku juga lupa ya teman-teman. Dan ini aku untuk paket selanjutnya ini aku beli minyak Sanko, dan kebetulan untuk ibu mertua itu sama orang-orang sini tuh banyakkan Sanko ya teman-teman, karena kualitas juga meskipun harganya agak melonjak tinggi gitu ya, udah di sekitar 41 di agen, jadi aku jualnya 42.000. Dan gak tahu ya ternyata di toko merah sama biru itu ternyata di harga
harga 39.700. Jadi aku nggak tahu juga kalau misalkan di toko merah sama toko biru itu lebih murah daripada di agen, tapi nggak apa-apa ya, aku juga udah beli di agen. Dan ini lanjut aku beli untuk frozenan. Ini aku ada beberapa. Ini aku beli 2 nugget, 1 sosis dan 1 nugget soeko yang besar. Dan ini aja belanjaan aku udah habis sekitar 1,5 juta ya teman-teman. Tapi padahal ini aja, tapi habisnya itu udah banyak ya. Dan aku juga beli gula, itu nggak aku record ya teman-teman. Kemarin aku beli gula sekitar 10 kilo, itu aku beli di agen. Sama beli minyak 2 liter itu beli di agen. Dan yang untuk gula nggak aku record ya teman-teman, karena udah banyak tetangga yang beli juga, dan kebetulan juga ibu mertua juga sudah makai, dan jadi nggak aku record ya teman-teman. Jadi mohon maaf, aku recordnya cuma ya yang aku bikin video aja gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau beresin untuk si kardus-kardusnya sama si plastik-plastik yang berserakan tadi. Dan ini setelah itu aku mau lanjut masukin bongkaran yang tadi aku bongkar ke lemari sama ke rak. Terus lanjut aku mau beresin si nugget nama si sosisnya ke freezer ya teman-teman. Sudah di menit 6 aku mau menyapa teman-teman yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih. Bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman lagi nonton video aku sambil kerja, sini-sini yuk nonton video aku sebentar, biar nanti bisa semangat buat beberes di rumah, atau enggak semangat untuk kerjanya. Atau teman-teman yang lagi nonton video aku sambil ngomong anak, sini-sini nonton video aku sebentar yo, biar berasa nonton, biar berasa ngomong anak berdua atau bunda-bunda yang ada di rumah lagi beberes, lagi masak. Yo nonton video aku sebentar, biar nanti masak sama beberesnya semangat. Terima kasih. Dan ini lanjut untuk bongkaran tadi udah selesai. Terus aku ini lanjut buat nata untuk si nugget sama si sosisnya di freezer ya teman-teman. Dan nanti aku mau bikin video terpisah untuk unboxing belanjaan, karena untuk sore harinya itu paketan aku yang selanjutnya itu udah pada datang ya teman-teman. Kayak tisu, terus kayak minyak juga, terus dan lain-lain, pokoknya itu udah datang juga ya. Ternyata sore itu datangannya itu udah bareng-bareng, dan kebetulan juga aku nanti mau bikin video terpisah juga. Dan ini tuh aku mau bikin ada my life gitu ya teman-teman. Gak tahu ada my life-nya kayak seperti apa, nanti teman-teman tontonin aja terus ya. Dan ini untuk malam hari, enggak malam hari juga ya teman-teman. Ini sekitar jam 4 itu aku langsung aja bikin dimsumnya. Dan pertama-tama ini aku tadi udah goreng si bawang putih sama daun bawangnya biar mateng gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku langsung prepare dari chopper, terus aku masukin daging ayamnya. Ini aku bikin 1 kilo ayam ya teman-teman. Terus ini aku langsung masukin tepung tapiokanya. Ini kalau untuk setengah kilo teman-teman bisa pakai 4 sendok, tapi ini aku pakai 1 kilo jadi aku pakai 10 sendok ya. Karena kemarin tuh yang 500 gram itu pakai 4 sendok masih terasa daging banget ya. Jadi ini mau aku tambahin aja sekitar 2 sendok lagi, jadi
biar genap 10. Dan ini lanjut aku langsung masukin si sauri tiram, terus minyak wijen 2 sendok. Sebenarnya itu minyak wijen itu sekitar 4 sendok ya teman-teman, karena untuk setengah kilonya aja aku pakai 2, dan ini aku lupa jadi agak kurang wangi gitu. Dan aku pakai minyak ikan itu 2 sendok, terus aku pakai kecap asinnya 2 sendok, terus aku tambahin garam, lada, sama penyedap rasa. Ini sesuai selera aja. Untuk penyedap rasanya aku pakai 1 sendok putih ini, dan garamnya juga 1 sendok putih ini, dan ladanya juga 1 sendok putih ini ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku chopper, dan ternyata itu kepenuhan ya teman-teman. Padahal ini tuh choppernya kapasitasnya itu 1,5 sampai 2,3 liter, dan ternyata untuk chopper yang saat ini aku gunakan itu kayak terlalu penuh, jadi aku bagi 2. Ini aku tuangin lagi ya, tadi dagingnya setengah, dan ini aku langsung chopper aja, dan jadinya seperti ini, banyak banget sebaskom, setengah baskom gitu ya teman-teman. Ini mau lanjut aja, aku langsung cetak si dimsumnya. Ini aku beli kulitnya, sengaja beli di Shopee karena tuh percobaan pertama sampai ketiga itu aku beli kulit dimsumnya itu di pasar ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa nggak ada yang cocok, dan akhirnya aku coba cari di Shopee, dan di Shopee juga ada, tapi ya gitu ya teman-teman, ini agak tipis banget, jadi hati-hati banget kalau misalkan teman-teman mau bikin dimsumnya. Ini ada beberapa yang aku double, tapi nggak, kalau di double itu kayak nggak ketara gitu loh ya teman-teman. Mau ini pakai kulit 1 atau kulitnya 2 gitu nggak ketara banget sama sekali, karena mungkin saking tipisnya si kulitnya. Namanya juga 10.000 itu dapat 50 pieces ya, tapi kemarin aku dapat 4.000 itu 50 piece gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aja, langsung aku plating untuk dimsumnya. Ini aku contohin 1 sampai 3 ya teman-teman, dan seperti ini aja. 1 kulit dimsum itu bisa 1 full sendok, tapi karena aku bikinnya itu yang kayak setengah dulu baru setengah lagi gitu loh ya teman-teman. Jadi ini emang harus ayamnya itu atau apa sih tadi yang udah kita chopper itu harus melingkari si kulit dimsum ini, baru bisa kita bentuk kayak dimsum gitu ya teman-teman. Dan ini kalau mau ngeratain atasnya itu cukup pakai alas bawah sendok aja, udah rapi gitu ya teman-teman. Dan seperti ini aku bikin untuk toppingnya itu 3 ya. Untuk toppingnya itu aku pakai wortel yang diparut, terus keju, sama yang original aja, karena nanti aku mau jual di tetangga gitu ya, siapa tahu kan ada yang mau. Dan alhamdulillah ada yang beli gitu ya, 5 orang, dan 1 orang itu 1 porsi. Mungkin kemungkinan mereka juga hanya mencoba aja ya, nggak apa-apa, karena kan untuk memberanikan diri untuk jualan hal yang baru itu udah bagus ya teman-teman, apalagi ada yang beli. Dan alhamdulillahnya untuk aku bikin ini cukup antusias ya, karena lumayan dapatnya 50.000, karena kan 1 porsi aku jual 10.000, 1 piece itu 2.500. Jadi untuk di sini tuh ada yang bilang mahal, ada yang bilang worth it, karena nggak harus masak, nggak harus bikin, terus untuk rasanya juga enak gitu ya. Dan ada beberapa yang kurang enak juga itu dimsumnya, nggak tahu kenapa, apa karena kelamaan di suhu ruang atau gimana ya, karena kan pas saat aku kukus itu sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya teman-teman. Dan ini dimsumnya itu nggak aku olesin dulu sama si minyak, karena nanti kalau udah di kukusan itu baru aku olesin minyak gitu ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan udah 10 menit atau 12 menit aku lanjut semprot-semprot gitu. Semprotnya itu aku pakai air sama minyak, jadi biar nanti si dimsumnya enggak yang terlalu lengket dan enggak terlalu keras gitu ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah ada yang nyoba buat bikin dimsum kah? Ada yang udah nyoba bikin siomay? Nggak tahu kenapa semenjak nikah itu karena pernah sedikit ada perkataan yang gak enak dari orang, dan jadi aku mau usahakan misalkan aku bisa masak gitu ya teman-teman, meskipun masaknya kayak hanya masak kayak ibu-ibu rumah tangga gitu ya teman-teman, tapi tetap mencoba hal-hal yang seperti
ini kayak bikin siomay, kayak bikin dimsum, terus kayak bikin pentol gitu ya, terus bakso kriwil dan lain-lain gitu, kayak kentang mustofa gitu. Kayak senang aja udah mencoba banyak hal gitu ya. Semenjak punya kukusan jadi lebih semangat, bukan untuk pamer ya teman-teman, tapi untuk ngasih tahu ibu rumah tangga yang dulunya itu hanya bekerja dan 100% itu hanya bekerja untuk sehari-hari dan sisanya itu istirahat di rumah dan makan, main HP, udah gitu doang. Karena dulu waktu aku sebelum nikah seperti itu ya teman-teman. Jadi saat aku nikah itu aku usahakan bagaimana biar suami aku tuh betah di rumah, bisa enjoy di rumah dan enak gitu sama masakan. Karena setahun pertama nikah itu emang aku nggak masak belas, aku emang ikut sama ibu mertua, dan tahun kedua itu aku pisah dan aku udah mulai belajar dikit-dikit gitu ya teman-teman. Meskipun awal-awal tuh rasanya gak enak, tapi dan alhamdulillah udah di tahun ke-7 dan alhamdulillah suami suka gitu sama masakan yang dimasak sama istri tanpa paksaan, karena emang mau gimana lagi gitu, enggak ya, karena aku udah nanya sama suami juga. Kecuali itu percobaan kayak bikin dimsum pertama itu juga dia merasa tertekan seperti kelinci percobaan gitu ya, untuk makan atau untuk nyicipin masakan istrinya yang baru pertama kali bikin gitu. Tapi enjoy aja gitu ya bapak suami makannya gitu, menerima menu baru yang biasanya nggak dimasak sama aku gitu ya teman-teman. Pernah aku bikin pizza juga itu ya, waktu itu pernikahan ketiga itu bikin pizza, bahkan sempat aku coba jualin juga dan alhamdulillah laku juga. Nggak tahu kenapa setiap aku bikin itu ada aja gitu yang mau nyobain. Meskipun ya udah pas saat percobaan itu aja bikinnya dan orang-orang belinya pada saat itu aja. Terus selebihnya itu aku udah gak bikin-bikin lagi gitu ya teman-teman. Gak tahu karena capek juga ya buat kayak gitu. Ini aja buat dimsum dari jam 5 itu jam 4 prepare ya, dan selesainya itu jam 9 malam udah baru selesai gitu ya, karena sama di videoin juga kali ya, lama banget gitu ya, padahal cuma 1 kilo. Apalagi kalau misalkan UMKM itu bikin sampai 10 kilo ayam, bahkan sampai 100 kilo ayam gitu ya. Karena aku sempat ngikutin gitu di Facebook gitu ya teman-teman, kayak grup-grup gitu, kayak mungkin jadi kayak saudara baru gitu ya. Dan ini udah selesai semuanya. Untuk dimsumnya 1 kilo itu aku dapet sekitar 62 pieces. Yang tadinya aku cuma nargetin 60 bisa nggak ya gitu, ternyata dapat 62 pieces. Dan ini aku coba bikin video saat aku plating, nanti yang bakalan aku pasarkan ke tetangga-tetangga gitu ya, hanya untuk video yang aku pasarkan. Dan alhamdulillah dapat 5 pelanggan baru, alhamdulillah ya Allah. 50.000 itu udah cukup menurut aku ya, karena untuk balikin modal itu sangat susah gitu ya kalau untuk pertama kali jualan. Meskipun ini masih banyak stoknya, tapi kata bapak suami yaudah buat aku sama kamu aja kalau nanti cemil-cemil gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah bapak suami juga antusiasnya besar sekali, dan di balik layar itu ada suami yang bantu-bantu gitu ya, bantu beresin pernak-pernik yang tadi aku pakai. Terus dia juga bantu kukusan, manasin air di kukusan gitu ya. Dan alhamdulillahnya dapat 50.000 itu udah termasuk alhamdulillah banget. Dan karena masih banyak gitu ya ini untuk si stok dimsumnya. Dan cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan teman-teman yang udah subscribe terima kasih banyak. Yang teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Dan teman-teman jangan lupa untuk